Kalau kemarin kan pagar bambu. Nah sekarang bukan bambu lagi guys, tapi beton. Rekam kamera para nelayan, pagar beton guys di laut perairan Cilincing. Info-info nih Cing, woi. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing, menyulitkan nelayan pesisir untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Baru-baru ini kita dihebohkan pemberitaan mengenai pagar bambu di Tangerang. Setelah viral, setelah heboh gitu ya, sempat ada karnaval kata Ges Khalifa, pembongkaran gitu ya, pagar laut bambu di Tangerang. Viral, heboh. Tiba-tiba pemberitaannya redup seiring banyaknya berita-berita viral lainnya yang seolah-olah menutupi berita viral pagar bambu laut Tangerang. Apalagi yang kemarin unjuk rasa dan juga sempat terjadi kericuhan, pasti tertutup dong gitu. Viral pagar bambu laut Tangerang itu ya. Tapi tiba-tiba sahabat Henrys ya, muncul kembali berita viral di media sosial, heboh, video para nelayan terekam kamera para nelayan pagar beton guys di laut perairan Cilincing. Kalau kemarin kan pagar bambu laut gitu ya. Nah sekarang bukan bambu lagi guys, tapi beton. Luar biasa kan. Logikanya kan kalau itu pagar beton, otomatis tidak dibuat 1-2 hari guys ya, bisa berbulan-bulan ya kan. Ya nggak mungkin kan. Nah, apakah pemerintah DKI Jakarta tahu tentang pagar laut beton ini? Dan bagaimana komentar dari Gubernur DKI Jakarta yang sekarang, Pramono Anung? Yuk sahabat Henrys, kita dengarkan dulu statement Pramono Anung perihal pagar beton di perairan Cilincing berikut ini. Check it out. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut. Nah, dari statement Pramono Anung itu tampak Pramono Anung ngeles gitu ya. Kemudian melemparkan permasalahan pagar beton ini ke pusat gitu loh. Karena padahal itu kan wilayah DKI Jakarta, wilayahnya dia gitu ya. Dan jawabannya pun tampak politis gitu loh. Yang penting nelayan bisa melaut gitu. Terus pagar beton itu tetap boleh kan gitu kan logikanya gitu ya. Kok bisa? Ya, kok bisa? Siapa pihak yang memagarkan beton itu? Kalau nelayan kan nggak mungkin, ya kan? Masa nelayan mau magarin beton di laut perairan Cilincing itu menghabiskan dana banyak sekali pasti itu. Bukan cuma sekitar jutaan atau ratusan juta. Tidak mungkin kan nelayan. Pasti ada pihak-pihak tertentu yang membuat pagar beton itu. Nah, siapa pihak-pihak tertentu tersebut? Ya kan? Dan kenapa Pramono Anung tampak melemparkan masalah ini ke pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Siapa sekarang Menteri KKP ini? Bukannya kemarin ini KKP ini Nusron Wahid ya, kalau nggak salah ya, masih ya. Lalu tampak di situ
ya Pramono Anung tampak lepas tangan gitu loh. Tidak masalah mungkin beton itu ya dari statementnya ya. Yang penting nelayan bisa melaut gitu ya. Lah, secara logika saja beton itu kan dibuat otomatis ada jangka panjangnya, pekerjaan jangka panjangnya. Apa kira-kira? Bisa jadi reklamasi. Bener nggak sama Indis? Pertanyaannya sekarang, beranikah Pramono Anung membongkar pagar beton ini dan mencabut izin dari pagar beton ini? Komen di bawah guys ya. Kalau dari statementnya, kalau saya ngelihat sih kayaknya nggak berani gitu loh. Apalagi dia melemparkan masalah ini, padahal itu kan wilayahnya dia. Karena di era Pak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, beliau tegas gitu menyetop reklamasi. Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut. Iya kan? Banyak banget jejak digitalnya. Bagaimana keberanian seorang Anies Baswedan kala itu di kampanye juga berjanji akan menyetop reklamasi. Karena itu kami akan memastikan bahwa nelayan di Jakarta meningkat kesejahteraannya, dan salah satu caranya mengapa kita menolak reklamasi. Karena reklamasi itu justru memberikan dampak yang amat buruk kepada para nelayan kita. Selain itu memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan. Kita tahu betapa ada 13 sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta, dan hadirnya reklamasi di sana konsekuensinya pada kita semua yang ada di ruangan ini, banjir akan menjadi fenomena rutin bagi. Pas beberapa hari setelah menjabat langsung dieksekusi janji kampanye tersebut. Nah sekarang yuk kita lihat, kita flashback kembali bagaimana seorang Anies Baswedan berani nyetop reklamasi dan berani melawan Luhut Binsar Panjaitan. Bagaimana cara cerdasnya Pak Anies Baswedan, seorang diri melawan Luhut Binsar Panjaitan yang waktu itu punya power yang sangat luar biasa di pemerintahan Jokowi. Kita lihat jejak digitalnya. Check it out. Kesan yang kita tangkap, gubernur terpilih agak resisten dengan ya, kalau dia resisten, dia lihat aja. Silakan aja dia tunjukkan resistensinya di mana. Saya nggak ada urusan. Tapi jangan bilang-bilang terima macam-macam sama saya kejar siapapun dia. Kalau mau duduk lihat baik-baik. Jangan aneh-aneh. Ya, siapapun dia itu. Ya. Jadi ini semata-mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan kepastian investasi. Ya. Secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Ya, secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Siapapun dia. Mau siapa dia ngomong sini. Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu. Tanggapan Anda Pak Gubernur? Insya Allah saya akan terus dan tetap pegang aturan-aturan yang ada. Terus. Justru karena kita menggunakan aturan itulah maka kita menertibkan. Seperti itu, Pak. Ya, yang tadi dirujuk keputusan era Pak Harto. Namanya Kepres nomor 52 tahun 95. Jelas sekali, pasal 4 ini dikatakan di situ bahwa wewenang tanggung jawab reklamasi Pantura di tangan gubernur. Jelas tuh dikatakan. Lalu, ini menarik nih. Kemudian gubernur harus membentuk untuk melaksanakan reklamasi itu. Ini pasal 8. Untuk menyelenggarakan reklamasi Pantura, gubernur membuat sebuah badan pelaksana. Oke? Itu kata Kepres. Kemudian sesudah ada Kepres ini tahun 95, Pemprov DKI membuat Perda. Oke? Perda nomor 8 tahun 95. Dan Perda itu mengatakan di pasal 33, penyelenggaraan reklamasi dilakukan oleh badan pelaksana. Nah, sekarang yang terjadi, jangan sampai ada sebuah pihak membangun sesuatu. Saya ini bangun rumah di situ. Sudah saya bangun rumah atau bangun gedung tinggi besar tanpa mengikuti aturan. Kemudian saya bilang, tolong beri ini izin. Kenapa? Karena saya sudah membangun, saya sudah keluar banyak, saya sudah investasi, maka beri saya izin. Tidak bisa. Kalau Anda melanggar. Mas Dan Anies, ini pelanggaran. Mas Anies, yang
9 kebijakan di kota ini haruslah disasarkan pada kepentingan publik. Pengelolaan tanah, pengelolaan air, pengelolaan teluk, dan pengelolaan pulau tidak boleh diletakkan atas dasar kepentingan individu. Pengelolaan itu semua tidak boleh untuk kepentingan satu golongan, tidak boleh untuk kepentingan satu perhimpunan, tidak boleh untuk kepentingan satu korporasi, tetapi itu untuk kepentingan warga Jakarta semua. Bandingkan, kalau Anda mau memberikan kontribusi berapa tadi nilainya? 100 triliun lebih untuk satu pulau. Ini charity atau komersial? Komersial pasti itu. Komersial, berarti Anda harus untung berapa untuk bisa memberikan sumbangan sebesar itu? Memang luar biasa. Berarti, apakah mau negeri ini dijual murah? Silahkan Anda kerjakan di depan ibu kota. Ini ibu kota ya, kita bukan bikin reklamasi di ibu kota. Lalu apa saja yang kita silahkan, yang penting asal bayarnya cukup. Saya rasa tidak begitu. Anda mengatakan ini bukan soal untung rugi, tapi ini soal Karena itu saya kedaulatan. katakan dari awal, bagi saya bukan nilai rupiahnya adalah hitungan bisnis. Saya tidak terlibat dalam kegiatan bisnis. Saya pegangin ini atas nama negara, menjaga semua aturan yang ada di provinsi ini. Untuk menyimbolkan dari kepemilikan ini adalah milik negara, bukan milik pribadi, maka kita menyelenggarakan upacara di sana sebagai simbol bahwa itu tanah kita, itu air kita, itu tanah air kita, dan kita selenggarakan peringatan kemerdekaan tanah air ini di hasil tanah yang dulunya dikuasai dan tertutup oleh swasta. Saya diberi amanat ini oleh rakyat, itu bukan untuk gentar pada kekuatan uang, tapi untuk melaksanakan semua yang menjadi ketentuan. Dan saya ingin kirimkan pesan pada semua, jangan pernah coba-coba rupiahkan otoritas ini. Otoritas ini tidak untuk dirupiahkan, dan saya tidak berencana untuk berkompromi dengan rupiah. Berapapun besar ukuran Anda, bila Anda tidak taat pada aturan, saya akan hadapi dan saya akan disiplinkan. Kita lihat Sobat Henris ya, luar biasa ya, Pak Anies Baswedan dengan beraninya, dengan lantangnya menyetop reklamasi, yang tentunya reklamasi itu pasti kepentingan oligarki. Ketika di stop, ya kan, luar biasa kan perlawanannya, ya kan. Belum lagi narasi-narasi hoax gitu ya tentang reklamasi. Pak Anies Baswedan seorang diri loh guys ya, lewat kebijakan dia, seorang gubernur DKI Jakarta waktu itu, dia berani melawan Luhut Binsar Panjaitan dan juga tentu pemerintah pusat Jokowi. Karena itu memang dia pegang wilayah gitu loh, DKI Jakarta, wilayah DKI Jakarta, ya kan. Sementara Pramono Anung dengan statementnya seperti itu, yang tampaknya tidak berani gitu loh melawan kewenangan pemerintah pusat seperti Anies Baswedan. Setuju nggak Sobat Henris ya? Ini kalau kita tafsirkan gitu ya. Kalau saya melihat ini juga yang menjadi penyebab mengapa Anies Baswedan itu dijegal mati-matian, baik itu di Pilpres maupun di Pilgub DKI 2024 yang lalu. Salah satunya ini, ya banyak kepentingan-kepentingan mereka ya, yang itu tidak bisa jalan. Contohnya, ya kan, tidak bisa jalan. Nah, di stop di era Anies Baswedan, dilanjutkan setelah Pak Anies Baswedan tidak lagi menjabat. Lanjutnya itu kira-kira kapan kira-kira? Apakah pasca Anies Baswedan tidak menjabat, berarti ada PJ di situ ya kan? Nah, sekarang ada Pramono Anung, ya. Itu yang menurut saya kenapa Pak Anies Baswedan itu dijegal mati-matian di Pilpres, supaya gimana Pak Anies ini tidak jadi, ya kan, tidak bisa menang. Ya sekarang kan terungkap kan bagaimana jejak digital sudah saya tayangkan ya. Seharusnya yang menang itu Pilpres kemarin siapa, dan
apakah nanti Budi Ari yang sekarang di reshuffle di Kabinet Merah Putih itu akan buka suara siapa sesungguhnya pemenang Pilpres selanjutnya. Karena ya ini tampaknya dengan perlahan gitu ya. Kalau kemarin kan narasinya tangkap Anies, nggak taunya yang tertangkap malah gengnya Solo katanya gitu ya. Satu persatu mulai tertangkap malah geng Solo, bukannya Anies Baswedan. Ya, Anies Baswedan sudah berbagai macam cara untuk dikriminalisasi lewat Formula E. Bagaimana Pak Anies Baswedan seorang diri datang ke KPK hanya dengan modal map biru 19 kali diperiksa ya oleh KPK gitu ya. Dengan beraninya dia melawan, ya kan? Akhirnya yang ketangkap malah bukannya Pak Anies Baswedan, malah anak buahnya geng Solo katanya gitu. Nah, apakah nanti Budi Ari yang mulai tertangkap, relawan Jokowi yang mulai tertangkap ini akan bersuara, ya kan? Yang sebenarnya we don't know. Itu guys ya, bisa kita lihat kan bagaimana rekam jejak Anies Baswedan di kala menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta waktu itu. Dia dengan beraninya menentang, ya, melawan yang memang itu seharusnya, karena itu untuk kepentingan rakyat Jakarta puluhan tahun ke depan ya. Kalau itu terjadi reklamasi yang itu bisa merusak lingkungan dan Jakarta banjir lagi, karena banjir Jakarta itu kan tidak hanya karena hujan deras ya kan, padatnya penduduk, tapi juga ketahui disinyalir karena reklamasi. Otomatis kan air itu tidak bisa terus ke laut berbalik ke Jakarta lagi karena reklamasi yang ditinggikan gitu loh. Nah, ya kan gitu ya. Jadi wajar ketika Pak Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta waktu itu menyetop reklamasi karena sudah banyak kajian, banyak protes ya tentang bahaya reklamasi. Kalau itu kemarin tetap dilanjutkan, justru Pak Anies Baswedan yang akan jadi bulan-bulanan para buzzer karena tidak mampu mengatasi banjir di Jakarta. Otomatis kan air yang hujan yang deras di Jakarta itu akan kembali berbalik lagi karena adanya reklamasi. Nah, kebijakan Anies Baswedan itu yang menurut saya sangat tepat sekali, cerdas sekali, ya kan? Juga untuk menyelamatkan diri Pak Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta. Benar nggak sama Hendris? Ya kan? Nah, bayangkan kalau kemarin itu tetap dilanjutkan, kemudian banjir terus-menerus Jakarta tidak bisa diatasi, ya kan? Sudah diatasi oleh Pak Anies dengan berbagai macam cara saja, mulai dari membuat waduk dilanjutkan, kemudian sumur resapan, ya kan? Banyak sekali sampai puluhan ribu ya dibikin sumur pompa. Banjir Jakarta yang tadinya bisa berjam-jam, bisa berhari-hari, hanya berapa hitungan jam bisa surut dengan cepat. Nah, itu kan upaya Pak Anies Baswedan untuk bisa mengatasi banjir Jakarta. Maka menurut saya di awal pemerintahan Pak Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta itu sangat tepat langkah yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan dengan menyetop reklamasi. Karena tentu juga akan menyelamatkan dirinya, jabatannya, ya kan? Dari ya narasi-narasi, wah Anies tidak bisa mengatasi banjir, ya. Bagaimana Anies Baswedan saya perhatikan begitu seriusnya, ya kan, kerja siang malam. Dia berusaha untuk bisa Jakarta itu bisa diatasi banjirnya gitu ya. Lewat berbagai macam cara dilakukan, yang terbaik tentunya ya. Ya walaupun juga dibully, ejek segala macamnya, ya kan. Nah, jadi itu sangat brilian ya, cara yang sangat cerdas ya. Pak Anies Baswedan menyelamatkan pertama dirinya dari hujatan yang tidak mampu bekerja, tidak bisa mengurus Jakarta dan bisa mengatasi banjir. Kedua, tentu juga menyelamatkan para nelayan ya lingkungan dan lain segala macamnya. Jadi wajar ketika Pak Anies Baswedan itu sangat dicintai oleh masyarakat Jakarta. Bahkan walau saat Pak Anies Baswedan tidak menjabat gubernur sekalipun. Coba perhatikan sekarang ya kan? Dia tidak punya jabatan alias pengangguran ya.
Tapi coba perhatikan bagaimana masyarakat begitu welcome-nya, ya kan. Sementara itu ada orang yang buat mungkin kayak settingan gitu ya untuk datang ke rumahnya seolah-olah dicintai oleh masyarakat, ya itu kan sudah banyak ya. Nah dia tidak gitu loh. Dia murni. Contohnya kemarin kerusuhan itu yang mengakibatkan korban jiwa Afan ya, meninggal ojol ya. Dia datang melayat ya sebagai seorang mantan gubernur yang tentu itu juga warganya dia dulu. Dia datang. Itu saja disindir-sindir, disenggol oleh langsung seorang jenderal loh ya. Dengan statementnya di podcast Rana Kasali seolah-olah menyindir Anies Baswedan. Nah gitu kan Sobat Indonesia. Kalau saya perhatikan dari kasus pagar beton ini, tampaknya Pramono ya begitulah kayaknya gitu ya. Dari statement itu beda kalau Pak Anies Baswedan pasti akan dibongkar karena itu wilayah teritori ya kan. Tentu dia mempelajari sebagai gubernur di Jakarta. Tentu dia punya hak prerogatif ya, mana yang bisa dilanjutkan, mana yang bisa di stop kan gitu ya, demi masyarakat Jakarta juga. Tapi kita nggak tahu nanti kalau misalnya masyarakat Jakarta terus bersuara dengan pagar beton ini ataupun menyadari pagar beton ini viral gitu ya, mungkin akan dibongkar atau apa, we don't know. Mudah-mudahan ya hal-hal seperti ini tidak terjadi gitu loh ya. Oke, itu saja mungkin video kali ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.